Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarto Kurniawan dari siswa batch 9 Continuation. Nah, di sini saya akan melakukan pemaparan terkait dengan analisa visualisasi data cuaca dari Kota Denpasar. Nah, ini langsung saja untuk deskripsi datanya. Di sini saya mengambil data dari situs Open Weather Map pada tahun atau periode 1 Januari 90 hingga 7 Januari 2020. Jadi sekitar 20 tahun. Nah, data itu sendiri ada beberapa parameter yang dibutuhkan, yaitu temperatur, kelembapan, kecepatan angin, serta keterangan cuaca dan keterangan detail dari poin keterangan cuaca. Nah, selain dari data cuaca itu juga digunakan data penunjang lain, yaitu pengunjung atau turis mancanegara yang datang ke Denpasar selama tahun 2017 hingga 2020 yang bersumber dari database Kota Denpasar, dari database BPS Kota Denpasar. Nah, untuk tujuan dari eksplorasi ini sebagian besar yaitu untuk mengetahui pertama tren cuaca pada Kota Denpasar selama 20 tahun terakhir yang dilihat dari beberapa parameter atau faktor tadi. Selanjutnya yaitu distribusinya bagaimana antara temperatur, kelembapan, dan kecepatan angin. Yang ketiga adalah cuaca yang sering muncul selama 20 tahun terakhir itu cuaca seperti apa. Yang keempat selanjutnya adalah analisis siklus cuaca di Denpasar selama 33 tahun terakhir. Yang terakhir adalah analisa korelasi, yaitu antara temperatur dan kedatangan turis serta temperatur dengan kelembapan. Nah, proses analisanya sendiri yaitu yang pertama adalah menentukan objek dan melakukan gathering data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua adalah melakukan cleansing dan analisa parameter data serta membuat visualisasi. Setelah dibuat visualisasi akan diinterpretasikan hasilnya ke dalam dashboard reporting beserta artikel yang diunggah di Medium. Nah, langsung saja yang pertama yaitu untuk visualisasi data tren. Di sini saya menggunakan 3 parameter, yaitu temperatur atau suhu. Yang kedua adalah kelembapan. Yang ketiga adalah apa yang disebut kecepatan angin. Nah, berdasarkan tren dari 1990 sampai sekarang itu suhu Kota Denpasar mempunyai rata-rata sebesar 27,48 derajat Celcius dengan tren pada awal tahun itu tidak terlalu bervariasi, namun terjadi peningkatan yang sedikit di 10 tahun terakhir. Nah, hal ini juga menjadi pendukung untuk statement bahwa suhu di dunia itu semakin memanas akibat pemanasan global, dan Denpasar termasuk salah satu daerah yang terkena pemanasan global. Nah, yang kedua yaitu kelembapan udara yang cenderung stabil di 81,50 dengan rata-ratanya. Selain itu dan juga kecepatan angin yang cukup stabil juga di 3,66. Nah, selain dari yang kecepatan data yang saya ambil secara harian, saya juga membuat tren secara bulanan, di mana hal ini tidak jauh berbeda dengan harian secara grafik. Nah, selain dari data tren juga ada distribusi dari ketiga data tersebut. Yang pertama yaitu distribusi temperatur yang mengikuti distribusi normal yang cukup runcing. Yang kedua adalah kelembapan, itu mengikuti distribusi yang saya bilang juga normal. Yang ketiga kecepatan angin ini normal tapi dengan skew positif, yaitu condong ke kiri, di mana kecepatan angin rendah itu banyak sekali atau mengumpul. Nah, selain dari tren dan distribusi, saya juga melihat atau membuat bagian atau grafik terkait dengan frekuensi cuaca. Nah, secara umum untuk Kota Denpasar selama 20 tahun terakhir itu cuacanya sangat didominasi oleh
cuaca berawan, yang kedua adalah cuaca hujan, yang ketiga adalah petir, dan yang keempat adalah cerah. Nah untuk detail dari cuaca berawan ini yang sangat mendominasi ini itu terdiri dari cuaca cerah dengan awan sedikit, yang kedua dengan awan merata. Selanjutnya yaitu untuk frekuensi hujan ini didominasi dengan hujan yang ringan, diikuti hujan sedang dan hujan yang berat. Nah yang selanjutnya itu untuk thunderstorm itu dominasi oleh petir dengan hujan. Ketiga adalah proximity thunderstorm. Jadi secara umum di Denpasar itu cuaca dominasi oleh dua keadaan, sama seperti negara tropis lainnya, yaitu cuaca berawan cerah dan cuaca hujan atau musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya yaitu saya membuat grafik mengenai tren dengan menggabungkan dua grafik dengan data tambahan tadi, yaitu pengunjung. Nah untuk mendapatkan suatu insight baru, dari sini saya menggabungkan antara grafik jumlah pengunjung tiap bulan dengan grafik bulanan dari suhu. Nah kalau untuk grafik pengunjung sendiri, di sini terlihat ada siklus di mana pengunjung akan terjadi penurunan pada bulan-bulan sekitar di bulan September hingga Mei, Oktober hingga April lah gitu. Nah itu terjadi di tahun 2017, 2018 sampai 2019. Oh iya, mengapa ini saya sampai 2019 bukan sampai kondisi sekarang? Karena kita mengingat ada pandemi COVID, sehingga data tersebut kita ekskludkan karena itu sangat menjadi outlier. Setelah dianalisis itu sangat menjadi outlier. Nah balik lagi ke data ini. Nah secara tidak langsung di sini ada pola yang cukup unik, yaitu di mana suhu udara sedikit naik maka akan terjadi penurunan pengunjung. Hal ini tuh akan menjadi menarik gitu, karena di penurunan ini tuh kalau di Indonesia itu merupakan musim penghujan. Nah ya secara logik memang kalau hujan-hujan tuh ngapain ke Denpasar gitu kan, ngapain ke pantai gitu. Jadi mungkin data ini sebagai pendukung yang cukup valid untuk mendukung adanya statement bahwa ketika musim penghujan itu pengunjung itu jarang gitu. Nah selanjutnya yaitu saya membuat scatter plot terkait dengan jumlah kedatangan dan temperatur. Di sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi temperaturnya, ada sedikit garis yang bisa ditarik, yaitu semakin tinggi temperaturnya maka semakin sedikit pula pengunjung yang datang. Nah hal ini berbeda dengan temperatur, hubungan atau scatter plot antara temperatur dengan kelembapan, yaitu dimana sini kayaknya tidak terdapat hubungan. Dilihat dari scatter plotnya itu cukup merata. Nah secara umum berdasarkan hasil eksplorasi ini dapat menunjukkan bahwa sepanjang 20 tahun itu suhu Denpasar itu mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Jadi bagi pengunjung atau calon pengunjung yang menyukai suasana di daerah tropis dengan didominasi oleh cuaca yang cerah berawan yang tidak terkena sinar matahari, paparan matahari secara langsung, di mana cuaca cerah berawan tadi itu lebih banyak daripada cuaca hujannya, serta dengan temperatur yang cukup hangat di sekitar 27 derajat, maka kota Denpasar sangat cocok. Namun perlu kita perhatikan bahwa kapan sih saatnya kita bisa mengunjungi Denpasar kalau misalkan dilihat dari tingkat keramaian. Jadi misalkan di bulan Mei sama September itu terjadi peningkatan kunjungan cukup signifikan. Jadi diusahakan kalau memang dia mencari tempat yang sepi ya di bulan-bulan Oktober sampai April. Cuma tadi resikonya bahwa Oktober sampai April itu musim hujan. Jadi ini hasil dari presentasi terkait dengan visualisasi data terkait dengan kondisi cuaca untuk memberikan dan jumlah pengunjung
atau turis di Kota Denpasar untuk memberikan insight kapan saatnya atau dengan cuaca seperti apa kita dapat bisa berkunjung ke Kota Denpasar. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.